Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa sara ala nahjihi wa taba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur adalah hikmah yang sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Luqman, wa laqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman hikmah, yaitu bersyukur kepada Allah. Hikmah yang besar ini tentu saja menjadi kebaikan bagi setiap orang yang selalu berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang bersyukur, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Sementara orang-orang yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kaya, tidak membutuhkan apa-apa dari hamba dan makhluknya. Sempurna dalam segala kepemilikannya, tidak membutuhkan apa-apa, dan juga Maha Terpuji, termasuk pujian dari hambanya tidak akan pernah menambah kebesaran dan keagungannya. Maka syukur adalah upaya kita yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan dan hikmah dari semua yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Termasuk diantaranya adalah harta benda dan juga amanah-amanah Allah yang lain. Maka dengan bersyukur kita akan ditambahkan nikmat, dan sebaliknya kalau kufur ada ancaman azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan benar-benar tambahkan nikmat yang ada pada kalian. Namun bila kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat keras. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengatur harta, mengelolanya, memanfaatkannya, dan memberikan segala kebajikan dan kebaikan dalam manfaat yang sebesar-besarnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, para pemirsa sekalian, TVI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disyariatkan untuk berwakaf, yang merupakan satu usaha untuk mengekalkan harta kita dan menjadikannya terus bermanfaat bagi manusia dan juga orang-orang yang kita targetkan dalam sasaran wakaf kita. Ini adalah bentuk dari pengekalan harta. Sebab
Kita yakin, kita sadar bahwa dunia ini adalah fana, pasti musnah, pasti hancur, pasti akan berubah dan akan berakhir pada saatnya. Nah, usaha kita untuk berwakaf merupakan jaminan agar harta kita dikekalkan oleh Allah, pemilik segalanya. Karena kita wakafkan untuk Allah, maka Allah akan memelihara dan menjaminnya agar terus mengalirkan kebajikan-kebajikan, menebarkan kebajikan-kebajikan, dan kebaikan untuk kita adalah pahala yang tidak pernah putus. Sedekah jariyah, sedekah yang terus menerus pahalanya mengalir. Maka ini adalah kesempatan yang sangat besar. Semangatnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat banyak sekali dalam Al-Quran, tapi kita ambil salah satunya dari surat Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha." Tidak ada kewajiban bagimu dan tidak juga pasti kamu bisa memberikan hidayah kepada mereka. Bukan tugasmu, itu bukan kewajibanmu untuk memberikan hidayah. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Lanjutan ayat ini, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apapun yang kalian infakkan dari harta yang baik, maka itu adalah untuk diri kalian sendiri. Jadi hidayah yang membuat kita menjadi berkah dalam hidup ini, dan harta kita berkah, anak-anak kita berkah, seluruh kehidupan kita berkah, diantaranya adalah dengan menginfakkan kebaikan dan harta di jalan Allah. Dan itu kebaikannya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Semangatnya, wa ma tunfiqu, ini apapun yang kalian infakkan itu adalah illa btigha wajhillah. Tidak ada maksud lain selain hanya untuk mengharap ridho Allah. Ini semangat ikhlas, semangat yang membuat kita tidak pernah padam dalam kebaikan. Karena kita bekerja, berbuat, beramal untuk Allah yang maha sempurna dalam segalanya, maha kaya, maha pemurah, maha pengasih, maha tinggi dalam segala kebajikannya. Jadi kalau target dan keinginan kita di dunia ini ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dikayakan oleh Allah, disukseskan, maka semuanya ada pada Allah. Salah satu caranya adalah menginfakkan, mewakafkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Karena sesungguhnya itu bukan milik kita. Nah, para pembesar sekalian, semangat ini, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Apapun yang kalian infakkan, kalian belanjakan, itu hendaklah benar-benar karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah. Nah, setelah itu ada jaminan dari Allah, ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apapun yang kalian infakkan dari harta yang baik itu pasti disempurnakan pahalanya untuk kalian. Dan kalian tidak akan pernah dikurangi sedikit pun oleh Allah, dizalimi oleh Allah.
dirugikan sedikit pun, tidak akan pernah. Wa antum la tuzlamun, tidak dizalimi oleh Allah, tidak akan dirugikan oleh Allah, tidak akan dikurangi sedikit pun pahala selama itu lillahi ta'ala. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Semangat inilah yang ada dalam wakaf itu. Karena wakaf itu adalah menahan harta kita agar kekal dan manfaatnya untuk umum. Manfaatnya untuk mauquf alaih, orang yang menjadi sasaran dari wakaf kita. Jadi kemauan kita, kebajikan kita yang terlaksana lewat wakaf ini adalah memindahkan status harta yang sebetulnya milik individu. Kita memang punya SHM-nya, sertifikat hak miliknya. Sertifikat itu adalah bukti milik individu yang diberikan oleh negara. Tapi jangan terjebak dengan jaminan sertifikat, karena Allah pemilik segalanya. Orang yang punya rumah, orang yang punya sawah, orang yang punya kebun, yang dikategorikan oleh sebagian manusia sebagai harta yang tetap, yang tidak bergerak, dan itu lebih diterjang, dirampas, tidak bisa dirubah, tidak bisa dipalsukan. Dan jangan pernah terjebak, karena semua milik Allah. Siapa yang bisa menyangka umpamanya sudah puluhan tahun yang lalu terjadi musibah lumpur lapindo. Ada ratusan hektar tanah, perumahan, kantor-kantor, semuanya menjadi timbunan lumpur yang belum selesai sampai saat ini. Jadi walaupun punya sertifikat hak milik, mereka tidak bisa mengklaim lagi itu sebagai miliknya, karena tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi ditempati, semua sudah menjadi lumpur. Sudah digenangi oleh lumpur. Lumpur yang panas, yang tidak berhenti sampai sekarang. Jadi Allah Maha Kaya, Maha menguasai semuanya. Jadi kalaupun itu telah berubah menjadi lumpur, timbunan lumpur, tapi ada orang-orang yang berwakaf, pasti ada yang berwakaf di sana. Ada masjid, ada madrasah, ada pesantren. Pahalanya tetap mengalir karena itu jaminan dari Allah. Inilah hakikat dari wakaf itu, yang tidak pernah berhenti, tidak akan pernah putus, karena Allah menjaminnya. Kalau perusahaan runtuh, perusahaan bangkrut, tidak ada lagi jaminan untuk karyawan. Gajinya akan berhenti, insentifnya akan terputus, tunjangannya pasti akan habis, termasuk jaminan kesehatan dan lain-lain tidak bisa lagi dibayarkan, berhenti. Jadi para jamaah, pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah, mari kita galakkan wakaf ini agar manfaatnya lebih luas untuk umum, untuk orang-orang yang berbakti kepada Allah, kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Inilah hakikat dari wakaf ini, wakaf yang benar-benar menjadi keberkahan dalam hidup seorang muslim. Berwakaf tidak harus kaya dulu,
Tapi sekecil apapun kemampuan kita ketika kita berwakaf secara bersama-sama, walaupun 1 meter tanah, 10.000 rupiah, 1 voucher wakaf yang kita lakukan, itu sudah diabadikan oleh Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang berwakaf dengan kemampuannya, sebatas apapun yang mampu dia lakukan berwakaf. Dan sekarang ini sudah ada berbagai macam cara orang berwakaf dengan kemampuannya yang minimal sekalipun. Bisa dengan geser tren. Bagaimana kita berwakaf dengan mudah, 10.000 bisa ikut serta dalam membangun pesantren, ikut serta dalam mengelola pesantren, memberikan sarana-sarana yang terbaik bagi para penuntut ilmu yang menjadi pejuang-pejuang agama ini sesungguhnya. Karena itu adalah bagian dari menghidupkan Islam ini, karena Islam adalah agama ilmu. Dan Islam sangat menekankan ilmu. Yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Maka program membangun pesantren, membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menyediakan pendidikan yang Islami itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim. Dan kalau itu dari wakaf, ya, seperti Universitas Al-Azhar sekarang ini, Masya Allah, alangkah berkahnya mereka yang telah mewakafkan universitas itu, sehingga sampai saat ini sudah puluhan ribu bahkan jutaan orang yang keluar dari Universitas Al-Azhar itu sejak dulu, dan menjadi orang-orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan Islam ke seluruh dunia ini. Dan tidak tertutup kemungkinan dari Indonesia ini dengan wakaf yang kita lakukan. Dan itu sudah terjadi pada pesantren Gontor, pesantren-pesantren yang lain yang membuat gebrakan yang luar biasa dalam pendidikan di Indonesia, dan mereka menjadi pejuang-pejuang Islam yang menyebarkan Islam, yang mendakwahkan Islam, mengembangkan Islam. Mari kita berwakaf dengan semampu kita, sekecil apapun, pasti Allah memberkahinya. Semoga Allah memberikan pahala terbaik bagi kita yang mengalir terus hingga saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan petik hasilnya di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Semoga itu adalah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam rahmatan lil alamin.